الشاهدين والشاكرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh perasaan bahwasanya Allah terlalu banyak memberikan kita nikmat, dengan perasaan bahwasanya kita terlalu tenggelam di dalam nikmatnya Allah secara zahir dan batin. Apalagi Allah menggerakkan hati kita, lalu memberikan kita fasilitas, lalu memberikan kita kesehatan, lalu memberikan kita hidayah untuk bisa hadir di majlis yang mana diwajibkan oleh syariatnya Sayyidina Muhammad untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu tauhid, bagaimana kita mengenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebagaimana kita berkumpul di kebun syurga ini, mudah-mudahan kita berkumpul juga kena di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah para aulia Allah, dengan berkat sahabatnya baginda Muhammad, wabil khusus yang lagi ulang tahun, yaitu ulang tahunnya Sayyidah Fatimah, orang yang paling dicintai Sayyidina Muhammad, dan beliau paling cinta lawan Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita terkumpul berataan dengan berkat beliau dan berkat abahnya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-musannif rahimallahu taala, adapun artinya dalil. Apa garang yang dimaksud dengan dalil? Ya, dalilnya mana? Ya Allah, orang ini mencari dalil. Apa garang dalil itu? Yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Jadi amunnya hendak mengetahui barang itu bujur, harus bisi dalil. Ya. Ini misalnya kita belajar ilmu tauhid, belajar Allah Ta'ala itu ada dalilnya apa? Dalilnya alam semesta. Nah, dalilnya itu secara akal, dalilnya secara akal yaitu alam semesta ada. Adanya kita, dalilnya ada di si abah mama. Secara akal kalau lah ada yang langsung keluar kalau ada abah mama. Kan dalil kita tuh ada, artinya siapa yang maulah? Abah mama. Abah mama bang siapa yang maulah? Abah mama Sidin. Abah mama Sidin bang siapa? Abah mamanya Sidin. Kayak itu lah, itu menunjukkan dalil, artinya kita itulah, artinya kita makhluk diadakan oleh makhluk sampai penghabisan. Lalu ada pertanyaan, siapa yang kada diciptakan? Siapa yang kada dilahirkan? Siapa yang satu? Siapa yang esa? Siapa yang tunggal? Ini yang menciptakan berataan. Lalu di sana pemikiran orang yang bujur, secara akalnya sehat, ini juga akalnya kada sehat. Nah, ini secara akal sehat bahwasanya berarti yang menciptakan berataan yang kada ada bisi mama abah. Amunnya ada bisi mama abah, setarusan sampai muihapa kada beampihan. Jadi ada titik stopnya di mana? Ya Tuhan Allah. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, apa itu sampai siapa? Siapa lagi Tuhannya yang banyak? Siapa lagi mulah abah ibunya? Siapa lagi? Kada ada lagi kalau lah. Nah, jadi itulah amun kita hendak mengenal Allah, banyak benar dalilnya. Sebenarnya orang hendak mengenal Allah kada perlu dalil. Tapi bagi orang yang belajar minta dalil. Mana dalilnya? Allah Ta'ala ada alam semesta. Kalau usah din alam semesta, diri kita din dulu. Nah, itulah. Artinya menunjuki atas kebenaran sesuatu. Kebenarannya wadah ini. Timbul ada kayak itu jakacin. Tak ada aja kayak itu wadah ini di hadapan sini. Ngolah kayak itu. Nah, artinya apa? Dalil ini ada. Apa dalil ini ada? Ada yang mau ulah. Siapa yang mau ulah? Hah? Yang maulah wadah. Yang maulah wadah ada. Hah? Itu. Kada mungkin kada dalilnya bahwasanya ini ada, ini diciptakan mah bagus benar indahnya, ada yang mau ulahnya. Nah itu benar artinya. Itulah. Adapun dalil wujudnya Allah, nah itu wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah
itu memadai dengan dalil ijmali, yaitu apa geram dalil ijmali itu secara global. Arti ijmali itu global, keseluruhan, yaitu keadaan bumi, langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan bersalahan malam dan siang, artinya berselang-seling malam lawan siang, sesungguhnya sekalian itu menjadi pertunjukan atas adanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sekalian yang demikian itu bagi orang yang ada mampunya, nanti memiliki akal pikiran adanya itu. Jadi amunnya hendak mengetahui bahwasanya Allah itu ada, nyaman benar nih makhluk nih seberataan ini yang ada di langit dan di bumi dan isi-isinya itu pasti ada yang menciptakannya. Ada mungkin jadi nangka itu aja. Ada kelihatan aja. Banyak kayak ada kelihatan minum susu lah. Pian minum susu biasanya lah. Atau melihat orang minum susu. Adalah melihat mana susunya banyu, ini susunya adalah melihat lemaknya lah. Adanya warna putih susu dan banyu menunjukkan bahwasanya di dalamnya itu ada lemak sekalipun kada kelihatan. Tapi ada. Jadi kada ada setiap yang kada setiap sesuatu itu yang kada terlihat kada ada. Ada orang di universitas, orangnya ini terpengaruh dengan pemikiran bahwasanya yang kada terlihat itu kada ada. Lalu ini dosen di universitas, ini Habib Umar ajak sedih mengisahkan ini dosen di universitas. Lalu ada murid sidin ini yang ahlu sunnah wal jamaah. Siapakah si Abdul? Ada tahu juga lah. Yang penting ini hadir, umpatnya di luar negeri sana, tapi ini min ahli sunnah wal jamaah. Betapun guru, dosen, bujur kah pian menyambat bahwasanya Tuhan itu kada? Bujur. Apa dalil pian? Buktinya kada kelihatan. Oh, kayak itu kah? Pian bisi akal lah, bisi kelihatan kada kelihatan berarti pian kada bakal guru paham lah. Inya hendak ma'anu guru guru akal itu kelihatan lah kada pian pang bisi akal lah bisi berarti pian kada bisi akal guru inya kada kelihatan. Jadi pian setiap yang kada kelihatan kada ada. Amunnya pian menyambat pian kada bisi akal, gila pian berarti. Imbah itu bertaubat gurunya. Gara-gara itu jahan ini biasanya dalilnya sedikit aja. Akal tuh, yo siapa yang kau melihat akal? Yang mana yang akal tuh yang mana? Ulun metapun akal tuh yang mana? Di dalam sini aja lain juga. Mana itu lemak-lemakan juga yang akalnya tuh di mana? Yang kau berpikir tuh yang mana? Kada kelihatan. Kalau lah berarti kada berataan yang kada terlihat itu kada ada. Buktinya akal. Liulil albab, itulah inna fi khalqis samawat, amunnya orang itu bujur-bujur, ulil albab, orang itu berakal dan menggunakan pikirannya, maka pasti inya menemukan Allah. Jadi amun orang hendak menemukan Allah, pikirannya harus sehat. Setiap pikiran yang terganggu, setiap pikiran yang berbaur dengan duka cita, kada bakalan menemukan Allah. Ayo, kita itulah hendak menemukan Allah. Di mana Allah nih? Yang pertama harus akal sehat kita harus bujur. Akal kita harus sehat, jangan akal itu garing. Jangan garing akal itu. Makanya inna fi khalqis samawat wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Napa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Napa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati.
Berpikir artinya orang yang berzikir jin hendak menemukan Allah, orang berzikir mengingat Allah berzikir, tapi inya kada menggunakan akal pikirannya, kada mau rasuk. Zikir harus disertai dengan berpikir. Berpikir, nah hilangkan berataan pikiran kita yang kita pikirkan hanya Allah. La ilaha illallah, kada berpikir. Bagus juga. Artinya muntung ini bagus untuk diucapkan kalimat Allah. Tapi amun hendak menambah-nambah lagi karamah daripada Allah, harus dengan pikiran. Jadi untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita dalami yaitu pemikiran kita. Berpikir. Amun hendak orang tuh menemukan Allah, Allah tuh ada, sudah. Kita yakin bahwasanya Allah tuh ada. Amunnya hendak bujur-bujur hati kita itu dapat bahwasanya Allah itu ada, meyakinkan supaya apapun yang terjadi Allah ada wadah kita. Pikiran harus sehat. Kenapa garang orang itu kada kau berpikir? Kenapa garang orang itu biasanya pusing? Kenapa garang orang itu kebiasaannya pemikirannya kada senonoh? Kenapa? Karena inya kada memikirkan Allah. Namun orang itu memikirkan Allah, selesai sudah. Dapat Allah toh. Dzikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikir tadi ya Allah, kada tenang juga pikiran. Kenapa? Kada didasari dengan pemikiran. Makanya dimasuk gitu loh. Ayo pikiran kita jangan sampai mana, jangan sampai ke lain. Pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu, supaya kenapa nah? Supaya bujur-bujur kita mendapatkan maqam al-ubudiyah. Orang yang hendak masuk sebagai hamba, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Amunnya Allah tuh hendak mengandak tetal yang paling mulia ketika Nabi hendak berdapat lawan Allah di Sidratul Muntaha, dan atasnya lagi Allah akan mengandak nama, tapi kada lain selain subhanalladzi asra bi 'abdi. Kada bi Muhammad, bi Muzammil, bi Thaha, bi Yasin, kada, tapi bi 'abdi. Orang hendak masuk ke dalam ubudiyah harus dengan tafakkur. Orang hendak masuk ke dalam maqam syukur harus dengan tafakkur. Orang hendak masuk ke dalam maqam ridha dengan tafakkur. Orang tuh hendak sabar pasti dengan tafakkur. Seberataan itu kembalinya kepada tafakkur. Tafakkur, maka tafakkur sa'ah khairun min alfi ibadah. Min alfi ibadah. Satu saat aja kita berpikir, tak memikirkan, ya Allah, itu lebih bagus daripada kita beribadah 1000. Tafakkur. Ini hebatnya tafakkur. Hebatnya tafakkur. Belajar. Nah, lalu tafakkur ini jangan namakur tafakkur. Kalian memikirkan beginian. Nah, lain kisahnya. Tafakkur juga sekali tafakkur apakah? Mau banyaknya aku hutang jar, mau banyaknya aku ini jar. Nah, lain. Tafakkur lawan Allah. Jangan jualah. Nah, dikatakan jangan jual tafakkur. Allah tuh kayak apa yo? Nah, tersalah ulang nih toh. Allah tuh kayak apa yo lah. Udah aku mikirkan aku nah, emang kan aku dipikirkan. Tafakkur lawan nikmat dan makhluknya Allah, bahwasanya yang diciptakan Allah menunjukkan bahwasanya Allah itu ada, dalil ngarannya. Paham enggak lah? Itu ngarannya dalil napa? Dalil yang menunjukkan atas kebenaran. Itu yang bujur. Itu yang bujur. Yang bujur itu ketika kita melihat bagusnya lampu nih. Bagusnya rumah nih. Bagusnya warna ini. Menunjukkan bahwasanya ada yang membangun. Ada yang mengolah. Bagusnya langit dan bumi nih. Apabila kita pemikiran kita dengan tafakkur kita lawan makhluk Allah menunjukkan dalil itu berataan bahwasanya dalil Allah ada, lalu kena mengalir ke seluruh badan, lalu kena ya orangnya itu kena dikenal dengan ma'rifatul al-arif billah. Kada dilihatnya lagi selain daripada yang lain menunjukkan dalil kebenaran Allah itu ada. Itu jadi ingatnya. Itu jen dulu. Artinya melihat apa aja, Allah Ta'ala pasti yang menciptakan ada. Menunjukkan bahwasanya Allah itu ada.
Waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Mudah-mudahan pikiran kita, mudah-mudahan pikiran keluarga kita, mudah-mudahan pikiran dzurriyyat kita mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran yang sehat kada lain kecuali hendak inya itu kada rugi. Kada rugi apa? Kada rugi di akhirat. Ya. Kerugian yang paling besar itu kerugian di akhirat. Pian rugi di dunia, rugi di dunia, kayak apa pian merasakannya. Jangan sampai kedua kali rugi di akhirat. Kerugian yang sangat besar adalah kerugian kita di akhirat. Kayak apa caranya supaya jangan rugi? Ya beramal soleh. Beramal solehnya dengan berdasarkan ma'rifah kepada Allah akan berlipat-lipat ganda lagi di sisi Allah. La ilaha illallah, maqam ubudiyah tadilah subhanalladzi bi'abdih. Kadada tetal yang paling dicintai oleh Sayyidina Muhammad kecuali maqam al-abad. Amunnya Sayyidina itu, amunnya kita bujur kita itu cinta lawan Sayyidina Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Umpati Sayyidina Muhammad, cari maqam ubudiyah, aku ini hamba. Aku ini adalah hamba. Amunnya sudah masuk ke dalam al-ubudiyah, masuk ke dalam golongan aku ini adalah hamba, kemana bukahnya? Pasti inya taat lawan petuanannya. Dan pasti inya ingat lawan petuanannya. Pasti inya berterima kasih lawan petuanannya. Kira-kira tuh Allah Ta'ala kadada kala yang menggalim hamba tuh kadada kala lah bahkan memberikan nikmat dan berataan sebenarnya berataan makhluk Allah Ta'ala yang ruginya kah, yang garingnya kah, yang apanya, berataan itu sebenarnya tenggelam sudah dalam nikmat Allah, sadar dan kada sadar. Tinggal kita mencari lagi kayak apa supaya kita ini bujur-bujur mendapatkan maqam al-ubudiyah. Aku ini hamba. Amunnya sudah hamba tuh aku merasa hebat, kada mau lagi. Amunnya sudah tuh merasa inya tuh hamba, maulah inya merasa paling mulia, kada lagi. Aku ini hamba. Ampun petuananku berataan. Makanya orang amunnya sudah dapat itu, inya bisa juga merasa, bah aku ini sudah merasa, aku udah merasa mulia bang nah. Aku sudah merasa juga bang menuntut ilmu juga sudah nah. Aku ini sudah merasa juga nah, kada merasa pintarnya, kada mendasar bunggol juga. Mau merasa pintar. Lalu inya kada merasa mulia, lalu inya kada merasa napa-napa sudah nih, ya. Tapi ingat akan. Ketika merasa itu amunnya kada menguntungkan dalam ibadahnya, tertipu. Kada merasa hina, kada merasa mulia, kada hendak dipuji, kada hendak macam-macam. Berataan, sudah inya bersyukur, alhamdulillah lawan Allah, alhamdulillah aku bisi kesehatan, alhamdulillah aku bisi kendaraan, alhamdulillah aku bisi mobil, alhamdulillah aku bisi harta, alhamdulillah aku bisi bini, alhamdulillah. Tapi kada memicu kepada keuntungan inya dalam beribadah, tertipu. Orang yang bujur-bujur mendapatkan maqam al-ubudiyah, makanya sidin paling himbong, innama ana abdun ya'kulu kama ya'kulul abd. Aku ini hamba seperti orang juga, seperti makan hamba. Kayak pemakan hamba. Kayak itu pang aku juga jar Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah kayak itu pang aku jar Sayyidina Muhammad. Aku ini hamba. Kayak apa? Kada sekalipun sudah diampuni nantilah dosanya, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datangnya diampuni Allah Ta'ala juga. Kenapa? Latih memicunya kemana? Batis sidin bakak beribadah. Inya amunnya memicu kepada ibadah, keuntungan ibadah, artinya dengan rasa syukurnya, dengan bagus sudah mengucapkan alhamdulillah, aku bisa nafas, alhamdulillah, aku bisa melihat, alhamdulillah, aku bisa isi mobil, alhamdulillah. Tapi gunakan untuk beribadah, itu yang bujur-bujur hamba. Makanya jawaban Sayyidina Muhammad napa? Afala akuna abdan.
imbahnya napa? Syakura. Jar Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, pian sudah diampuni Allah, napa lagi sudah? Diampuni sudah, kalau pang kada bersembayangan lagi, sudah diampuni Allah Ta'ala nih, kada. Sembahyang tetap jalan, syariatnya tetap jalan, puasanya tetap jalan, menuntut ilmunya tetap jalan, yang kewajiban-kewajiban yang disuruh oleh syariat tetap jalan. Tapi ingat akan aku, jar Sayyidina Muhammad, afala kadakah aku ini menjadi hamba, abdan, menjadi seorang hamba, tetap beribadah sampai batis sidin bangkak. Jadi amunnya hendak bujur-bujur sempurna dulu tuh, amunnya hendak masuk makam syukur, Allah sudah betiti dah yang paham, amun dicatatnya, amunnya paham, ini bisa mengamalkan kelimitan. Amun hendak kesempurnaan daripada syukur itu berataan, harus masuk melalui makam ubudiyah. Ya hamba, ini sudah hamba, bujur-bujur merasa inya hamba, pada kawal lagi sudah pasti masuknya ke makam syukur. Afala akuna abdan syakura, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, umpati aku jar Sayyidina Muhammad. Dan orang yang paling mutaba'ah lawan Sayyidina Muhammad zahir dan batin, kada lain kecuali adalah anak sidin yang sangat mulia, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan Sayyidah Fatimah, ya Allah, berikan kami maqam ubudiyah. Ya Allah, bibarakati Sayyidah Fatimah, ya Allah, berikan kami maqam al-ubudiyah, maqam bujur-bujur hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha. Kita habiskan berataan malam hari ini, apapun gawian kita, apapun yang kita kerjakan, kita hadiahkan berataan gasan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kesian Sayyidah Fatimah merasakan yang dirasakan oleh Abah Sidin. Ketika Abah Sidin waktu sujud diandaki kotoran onta tuh berbau, beparak di penong onta tuh berbau, apalagi kotorannya. Dia merasakan orang yang paling dicintainya, umabah purunnya buahnya juga, sambil memberasihi awak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hancur hatinya, remuk hatinya itu melihat orang menyiksa abahnya, yang mana abahnya ini kecuali inya tahu bahwasanya abahnya ini hendak menyelamatkan orang yang menyakiti abahnya. Inya yarhamukallah, inya hendak apa? hendak melihat nih, inya melihat bahwasanya nih orang ini menyakiti abahnya, abahnya hendak menyelamatkan orang yang menyakiti abahnya, kayak apa kada sakit hati anak, hancur. Makanya meninggalnya umur 29 tahun di dalam kitab Innaha Fatimah Zahra. Mungkin khilaf antara ulama, ada berbeda pendapat, tapi dalam kitab Innaha Fatimah, dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya umur beliau meninggal 29 tahun. Ma'an membandara mana? Kita umur berapa? Sudah 30 lebih. Adalah sudah setetes cinta kepada Sayyidina Muhammad? Adakah sudah sedikit kita mengenal siapa Sayyidina Muhammad? Adakah kita sudah mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Umurnya, ketika umurnya lagi halusnya, sudah merasakan, melihat kayak apa perjuangan abahnya. Kita tuh mendengarkan perjuangan Sayyidina Muhammad, sedih kalau lah, apalagi di peperangan Uhud, perangan sampai berdarah pipi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberasihi luka Sayyidina Muhammad itu ya Sayyidah Fatimah sambil menangis. Siapa garang abahnya dulu. Maqam beliau itulah bubuhan ahli mauqif di hari kiamat. Kenapa? Ghaddu absarakum tamurru bintun nabi bisalam wa nukisu ru'usakum ma a'damallah maqam. Itu perkataan Habib Umar. Ghaddu absarakum, tutup mata kalian. Karena ada yang memanggil di ahli mauqif, karena di hari kiamat kena pian menyaksikan seorang. Ini ada dalam sirah, kena pian menyaksikan, sebelum pian menyaksikan ulun padahakan dahulu. Karena ketika kita berkumpul lawan Sayyidah Fatimah, lawan berataan kena dia ahli mauqif di hari kiamat,
Itu karena kita disuruh bertutup mata, wa nakisuru usakum. Betunduklah kasih, ada apa garang? Ada Fatimah lawan yang mencintainya lagi menyeberang Siratul Mustaqim hendak ke dalam surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita ada di belakang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ya Allah, dengan berkat kami ya Allah memperingati ya Allah hari kelahiran orang yang sangat mulia di sisi baginda Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita menyeberang dengan Sayyidah Fatimah ke dalam surga ya Allah. Ya, amin Allahumma amin. Dan berkat Abah Sidin yang umur 29 aja. Umur 29. Ya. Ketika baginda Muhammad mengambil tanah baginda Muhammad, hancur sudah hatinya. Imbah Sayyidina Muhammad kada pernah lagi jadi Sayyidina Ali atau yang melihat kada pernah lagi terlihat senyum di wajah Sayyidah Fatimah. 6 bulan setelah itu meninggal Sayyidah Fatimah. Rasulullah meninggal Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan meninggal. Saking cintanya sama Sayyidina Muhammad. Jadi di sebuah riwayat ada disebutkan Rasulullah itu sudah garing banget garingnya Rasulullah sudah, lalu memanggil keluarganya, lalu Fatimah datang. Tina kelihatan sigar sudah garing, asal garing banget, lalu kelihatan sigar, lalu dikumpulkan baginda Muhammad. Sayyidah Fatimah risau sedih ya Allah. Sudah ada perasaan anaknya di kiau berataan. Fatimah jar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini anak lalu. Didoakan Nabi dibisiki Sayyidina Muhammad. Imah dibisiki yang pertama menangis Sayyidah Fatimah. Dibisiki yang pertama menangis. Melihat kayak itu dibisiki Sayyidina pula. Tertawa terbahak-bahak. Kenapa jadi Sayyidah Aisyah nih? Imbah menangis timbul tertawa, nah itu kisahnya aneh benar nih. Sekalinya apa? Imbah Rasulullah meninggal, hanya Sayyidah Fatimah berkisah lawan Sayyidah Aisyah. Semalam itu Rasulullah itu membisiki aku nih parak sudah meninggal. Kita atau perguruan kita berpadanan gitu kayak apa? Perguruan kita misalnya perguruan yang paling kita sayangin nih, orang yang masya Allah akhlaknya bagus misalnya, berpada aku anak meninggal. Kayak apa perasaan kita? Ini abahnya kuitan pulang, orang yang paling dicintainya pulang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Menangis Sayyidah Fatimah. Imbahnya itu apa? Imbah melihat Sayyidah Fatimah menangis benar, dibisiki baginda Muhammad pulang. Sekalinya apa? Senyum. Kenapa jadi senyum? Ikan tahulah ajar Rasulullah. Ikan pendahuluan ahlu bait yang mengumpati aku kena. Ikan berdahulu kena jadi baginda Muhammad. Artinya berdahulu meninggal. Artinya yang belum menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam kubur ya Sayyidah Fatimah, yaitu Sidin tertawa. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat barokah daripada Sayyidah Fatimah. Ya Allah, dengan berkat Sayyidah Fatimah, ya Allah, Nabi husnul khatimah. Ya Allah, dengan berkat Sayyidah Fatimah, ya Allah, selamatkan kami dunia wal akhirah. Ya Allah, dengan berkat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam taat wal ibadah. Ya Allah, dengan berkat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ya Allah, berikan amal kami ikhlas lillah. Ya Allah, dengan berkat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ya Allah, berikan kami as-sa'adah, keberuntungan dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan berkat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, mudah-mudahan kita dipandang oleh Sayyidah Fatimah. Apabila kita dipandang oleh Sayyidah Fatimah, kita dipandang oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dipandang oleh Sayyidina Muhammad, muttasil, berhubung nadrah atau pandangan tersebut dengan pandangan Allah kepada kita, kada lain kecuali rahmat yang turun pada malam hari ini. Ya Allah yang hadir ya Allah, dan yang kada hadir di kampung kami ya Allah, berataan ya Allah, curahkan ya Allah seperti hujan lebat ya Allah di setiap hati orang-orang di kampung kami berataan ya Allah. Wabil khusus yang hadir ya Allah, berkat itu berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itulah tadi sakan sedikit untuk baca qasidah. Siapa kan yang terbang?
Sebagian lagi dinukil dari Ibarah Suhaimi dengan makna adapun ma'rifatullah Ta'ala dan ma'rifatul Rasul terhenti atas pengetahuan tiga perkara yang tersimpun di dalam hukum akli, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Maka dari itu wajib diketahui akan tiga perkara ini didahulukan atas sebutan 20 sifat, dan tambah lagi di sini sebutan hukum syar'i dan hukum adi karena boleh dapat kebedaan satu sama lain adanya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan mendapat berkah insyaallah hidup kita insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu insyaallah, dan mudah-mudahan kita bujur-bujur kenal dan masuk dalam maqam al-ubudiyah. Karena kita berpandai pulang masalah maqam ubudiyah ini pentinglah. Artinya kita bujur-bujur inti daripada malam hari ini bulik bawa sampai meninggal. Cari kayak apa supaya kita bujur-bujur mendapat maqam hamba. Kenali diri kita hamba, itu aja. Ya, diri kita ini adalah hamba. Ayo, bismillah.